Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidah dari Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah pengantar sejarah Indonesia dengan dosen pengampu adalah Ibu Andi Lili Evita SSM Hum dengan tema Pidato Mr. Muhammad Yamin tanggal 31 Mei tahun 1945, yaitu Daerah Negara Kebangsaan Indonesia. Sebelum masuk ke materinya, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui bahwa pada tanggal 31 Mei tahun 1945 ini adalah periode dari sidang pertama BPU PKI yang diselenggarakan mulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Tokoh-tokoh yang terlibat adalah Mr. Supomo, Mr. Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Baiklah, langsung saja ke materinya, yaitu pidato Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 31 Mei tahun 1945 yang dimulai dengan permulaan, kepentingan dan arti soal daerah. Yang pertama adalah dasar menentukan daerah. Daerah tumpah darah menjadi daerah negara, tidak menginginkan daerah bangsa lain. Jangan berenklaves, nasib Poland bagi Indonesia. Daerah tumpah darah harus dimuliakan kedaulatannya. Yang kedua adalah 5 macam daerah. Pertama, Hindia Belanda dan medan perang. Yang kedua, medan perang Tarakan, Morotai, Papua, dan Halmahera. Yang ketiga, Timur Portugis dan Borneo Utara. Yang keempat, Melayu minus daerah yang 4. Dan yang kelima, yang terakhir, daerah yang 4 yang meliputi Kedah, Perlis, Terengganu, dan Kelantan. Selanjutnya adalah daerah daratan yang meliputi beberapa hal. Yang pertama, daerah pulau yang 6 sebagai pusat, daerah pergerakan kemerdekaan, occupatio belli, dari tidak berstatus menuju status internasional. Yang kedua, daerah yang tidak berwakil dan panitia, daerah peperangan Papua, Tarakan, Morotai, dan Halmahera. Keadaan de facto, terra occupationis belli, masuk menjadi daerah negara Indonesia. Daerah yang 8, arti dan kesukaran dengan Papua, geopolitik dan Waderungiet, dan hak lingkungan adat. Yang ketiga, Timur Portugis, Borneo Utara, penyerangan Belanda di timur, jangan enklave, masuk Indonesia, masuk daerah negara. Yang keempat, Malaya, bagian susunan adat Indonesia, pengaruh Tionghoa kekuatan Malaya bagi Indonesia, menuju geopolitik udara, daratan, dan lautan, dan politik persatuan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah daerah yang 4 di Malaya. Kegembiraan menerima pendaratan, kegagalan politik kabinet Tojo, politik free gift, persatuan dengan negara Indonesia merdeka, bukan imperialisme, memberantas imperialisme Siam, Islam Indonesia dan Buddhisme Muang Thai, dan harapan kepada nasionalisme Indonesia dan wakil Islam. Dan pembahasan yang terakhir adalah daerah lautan. Arti lautan dan pantai bagi negara Indonesia, Mare Liberum dan Hugo Grotius, lautan lepas dan lautan daerah negara, selat sempit dan pembukaan selat Makassar, Sunda, dan Malaka. Dan pidato dari Muhammad Yamin ini ditutup dengan isi batasan Indonesia menurut rasa dan akal, testament Gajah Mada, syair daerah tumpah darah Nusantara menurut negara Kartagama tahun 1365, dan lampiran batas Indonesia daerah yang 8. Di samping isi pidato itu sendiri, ada pula hal-hal yang dibahas seperti menentukan batasan daerah negara rakyat Indonesia menemui beberapa kesulitan, karena baru pertama kali inilah batasan itu akan digaris menurut suatu baris batasan, sehingga diketahui mana yang masuk negara dan mana pula yang tidak masuk sebagai negara. Lebih jelasnya, kesukaran-kesukaran itu seperti daerah Indonesia sebagai daerah negara lebih sukar menentukan daripada Indonesia sebagai batasan menurut ilmu bangsa, ilmu bahasa, atau ilmu sejarah. Kesukaran yang kedua, karena Indonesia itu ialah suatu benua kepulauan. Suatu benua kepulauan yang dipersatukan oleh selat yang lebar atau selat yang sangat sempit, sehingga batas negara dengan sendirinya mesti ditentukan oleh aturan laut dan aturan daratan. Kesukaran yang ketiga yaitu karena daerah itu dibicarakan dalam waktu perang yang belum sampai kepada kemenangan akhir yang sempurna, sehingga batas yang dikirakan sekarang semata-mata mengenai hanyalah keadaan kini yang dapat dikuatkan dengan harapan untuk waktu nanti.
Dan untuk menghadapi kesukaran-kesukaran itu, maka tanah yang akan dihubungkan dengan negara rakyat Indonesia dapat dibagi atas 5 bagian. Yang pertama, daerah bekas jajahan Hindia Belanda yang terbagi atas Pulau Sumatera, sebagian Borneo, Jawa, Celebes, Sunda Kecil, Maluku bersama dengan pulau-pulau juga sekelilingnya dengan dikurangi daerah peperangan. Yang kedua, daerah peperangan istimewa yaitu Tarakan, Morotai, Papua, dan Halmahera. Yang ketiga, daerah timur Portugis dan Borneo 4 dan Borneo Utara. Yang keempat, Semenanjung Malaya atau Malaka dengan pulau-pulau sekelilingnya selainnya daripada daerah yang 4. Dan yang kelima, daerah Malaya yang 4 yaitu Tarangganau, Kelantan, Kedah, dan Perlis. Masing-masing bagian yang 5 itu meminta perhatian dan pertimbangan berhubung dengan penentuan batas daerah negara Indonesia. Sebelum dibicarakan lebih lanjut, perlu diketahui bahwa kelima daerah itu ialah daerah yang didiami bangsa Indonesia. Sehingga menurut pengetahuan sejarah atau ilmu bangsa Indonesia, kelima daerah itu kita namai daerah yang 8, yang meliputi Sumatera, Malaya, Borneo, Jawa, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku, dan Papua. Nah, dari pembahasan ini timbul sebuah pertanyaan. Apakah dasar pendirian kita dalam menentukan daerah negara Indonesia? Menurut timbangan saja, ada pedoman yang dapat menentukan sikap yang kuat dan bersih, karena pendirian itu tidak lepas daripada segala keinginan-keinginan yang tidak terbatas. Jadi pedoman pertama yaitu suatu pendirian, bahwa yang akan dijadikan daerah negara Indonesia adalah daerah tumpah darah Indonesia. Daerah tanah air suatu vulkanistik akan menjadi suatu daerah statistik. Kemajuan inilah yang akan kita tingkati pada ketika kita menghadapi kemerdekaan kita. Dalam pedoman ini terletaklah beberapa haluan, selainnya daripada mempersatukan bangsa di atas tanah air kita, juga untuk mempersatukan segala daerah tanah air di bawah kekuasaan negara Indonesia dengan tidak mengenal enelafes atau tanah kepungan. Baiklah, sekian dari saya tentang pidato Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Sebelumnya perlu diketahui juga bahwa dari sidang BPUPKI yang pertama ini belum ditemukan titik temu, karena itu masih ada sidang-sidang berikutnya. Saya akhiri di sini uraian saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.